Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sobat wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan salah satu event, yaitu Festival Basar Takjil Ramadan yang akan diselenggarakan selama bulan Ramadan ini. Apa dan bagaimana tentang pelaksanaan event ini? Di studio kami sudah mengundang beberapa narasumber, yaitu yang pertama Bapak Andre sebagai Kabid Pariwisata dan Ibu Yuli Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan dan usaha mikro. Oke. Mas Dafir sebagai Kepala Jawa Pos Radar Madura Biru Sumeneb. Siap. Oke. Terus Ibu Santi ya, Nggih, mewakili dari Pasar Minggu. Pasar ya, Pasar Minggu. Ketua Pasar Minggu. Ketua Saya Paguyuban Pasar Minggu Sumeneb. mewakilin Bapak Ketua. Oh ya, Pak Zen ya Bu Pak ya. Zen, iya. Ya, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Siap. Ya. Terima kasih sudah hadir. Kita tahu bahwa Festival Basar Takjil Ramadan ini adalah satu dari kegiatan kalender event Sumeneb tahun 2025 yang berjumlah 110 dan ini termasuk di dalamnya. Nah, yang pertama saya akan bicara dengan Pak Andri. Nah, Pak Andri, bisa dijelaskan Pak Andri, kenapa kemudian Festival Basar Takjil Ramadan ini harus kita kemas dan masuk ke kalender event Sumeneb? Silakan. Terima kasih Mas Taufan. Jadi kami dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb dalam hal ini selaku OPD yang menggawangi kalender event 2025 khususnya untuk pelaksanaan Basar Takjil Ramadan ini, tujuan kami tidak lain adalah memberikan ruang dan kesempatan bagi para pedagang di Kabupaten Sumeneb, khususnya yang bergerak di bidang kuliner, untuk kami berikan fasilitas tempat maupun fasilitas untuk menjajakan dagangannya selama bulan Ramadan ini, dengan harapan omset pedagang yang sudah dicapai oleh mereka dapat lebih meningkat lagi setelah kami kemas melalui pelaksanaan Basar Takjil Ramadan ini, Mas. Oke. Pak Andre, ketika ini bicara Ramadan, apakah ada jajanan yang memang spesial dijual ketika Ramadan yang itu tidak dijual di hari-hari biasa? Ya. Terkait dengan takjil, itu gimana? Ada. Jadi khusus di bulan Ramadan ini biasanya di Kabupaten Sumeneb ini kan ada yang namanya mento. Oh, mento Ya, oke. itu merupakan salah satu jajanan khas yang biasanya lebih banyak dijual waktu bulan Ramadan. Jadi itu merupakan favorit para pengunjung. Dari yang tahun kemarin, jajanan mento ini merupakan salah satu Favorit ya. kuliner favorit. Mento itu yang ada santannya sedikit itu ya? Ya, benar. Terus kemudian ada apa? Atasnya kayak itu Udang. kayak Ya, udang, terus ada kayak potongan udang sama ya ada itu santannya gitu. istilahnya kalau sebagai makanan berbuka puasa itu cukup lembut ya, Cukup nggak bikin perut kaget. benar Mas Taufan. Oke. Pak Kabit, nanti rencana di mana lokasinya ini? Ya, untuk tahun ini rencana akan kita tempatkan di sepanjang Jalan Dr. Sutomo, di depan TK Pertiwi, ke timur sampai ke depan Mall UMKM. Oke. Itu berarti lokasi yang sama ketika Pasar Minggu ya, Bu ya? Ya, Benar. jadi lokasi yang sama seperti Pasar Minggu. Untuk parkir di mana itu biasanya? Parkir nanti Parkir motor segala macam. bisa di sisi sebelah timur depan Dapur Mesem Iya. maupun dari sisi sebelah barat di depan kantor PUTR. Oh gitu. Kalau yang dari sisi utara, mungkin di Sisi utara bisa juga di depan LKS Gotong Royong. Oke, Kalau situ ya. misalnya pengunjung mau mengunjungi Pasar Minggu bisa parkir. Oke. Pelaksanaan mulai tanggal berapa itu, Pak? Awal Ramadan. Jadi Ramadan, awal ya. Ramadan sesuai nanti edaran dari pemerintah, misalnya jatuh di tanggal
Sabtu atau hari Sabtu ya kita mulai start itu di awal Ramadan itu. Oke. Berarti tinggal kalau dari sekarang tinggal 1 minggu ya? Ya, Sekitar 1 7 minggu ya? hari. 7 hari. Tinggal menunggu hitungan hari Oke. aja. Selanjutnya saya beralih ke Siap. Mas Dafir. Ya Bang. Mas Dafir, kita tahu bahwa untuk pelaksanaan Festival Basar Takjil Ramadan ini, Radar Madura sebagai pelaksana itu gimana ceritanya, Mas? Oke, baik Bang. Iya. Sebenarnya jauh sebelum saya masuk ke perusahaan Jawa Pos Radar Madura, Bazar Takjil ini sudah ada. Oke. Nah, kali pertama saya masuk Jawa Pos Radar Madura bergabung di perusahaan ini sekitar tahun 2015. 2015. Bahkan ketika saya masih di lapangan, jadi jurnalis di lapangan, ya liputan kegiatan Bazar Takjil. Berarti saya kira sekitar belasan tahun mungkin Bang. Iya. Sudah ada Bazar Takjil. Cuma di setiap kabupaten itu, di 4 kabupaten di Madura, kemudian disambut oleh Pemkab setempat, termasuk di Kabupaten Sumeneb. Dan alhamdulillah tahun ini Bazar Takjil disambut baik oleh Pemkab Sumeneb, kemudian masuk dalam salah satu kalender event. Oh, iya. Nah, karena atas dasar itulah kami mengelola lebih maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misal, kalau tahun sebelumnya masih masuk musim hujan, Bang. Iya. Nah, tahun ini alhamdulillah karena musim hujan tidak terlalu masif, ya bisa dimaksimalkan dengan cara mengemas dengan menampilkan hiburan-hiburan, tapi yang bernuansa Islami, begitu Bang. Oke. Kalau musim hujan berarti juga ada persiapan untuk pawang itu atau sudah dipertimbangkan juga? Kalau tahun kemarin iya Bang, Oh, gitu. tahun kemarin. Kalau tahun ini tetap kami siapkan itu Bang, Pawang hujan ya. pawang hujan. Yaitu acara sukses kalau tidak hujan istilahnya. Betul, Karena nanti betul. akan berpengaruh betul pada pengunjung ya. Betul. Untuk target pedagang yang disiapkan kan nggak mungkin semua pedagang satu Sumeneb itu harus berdagang semua. Betul. Ini akan berhitung dengan kapasitas, daya tampung, tenda dan segala macam. Itu gimana cara membaginya, Mas? Kalau itu kan secara teknis mungkin nanti ada di Paguyuban Bang. Oh, berarti sudah kerjasama dengan Betul, koordinasi dengan betul. Paguyuban ya? Ada di Paguyuban secara teknis karena kan tidak mungkin semua pedagang kaki lima kemudian dijadikan satu tempat di Bazar Takjil, tidak mungkin karena terkendala kapasitas kan Bang. Ya. Jadi terserah Paguyuban nanti teknisnya seperti apa. Yang jelas sebagian besar bisa diakomodir PKL yang selama ini sering mangkal di sekitar Sumeneb begitu Bang. Jadi konsepnya utamakan yang sering mangkal. Itu Mangkal salah di satunya ya. sekitar Sumeneb begitu Bang. Terus selanjutnya, Mas David, untuk bisa bergabung di Basar Takjil Ramadan ini, apakah ada teknis juga? Ya, harus mendaftar ke siapa segala macam itu? Pasti itu Bang, pasti ada proses pendaftaran karena kan pasti nanti ketika dibuka pendaftaran membludak Bang. Iya. Nah, tidak mungkin kalau misalkan tanpa melalui pendaftaran. Nah, lebih teknisnya lagi tetap di Paguyuban ya. Karena kami lebih kepada eventnya, lebih kepada kemasan misalnya. Iya, kemasan Bazar Takjilnya begitu Bang. Entah misalnya nanti tiap pekan atau tiap minggu ada hiburan, ada musik akustik, tapi tetap yang bernuansa Islami. Oke, termasuk nanti jumlah target peserta, target pedagang yang akan ditampung di sana? Betul. Teman-teman dari Paguyuban. Terus selanjutnya saya coba beralih ke Bu Yuli dari Disko Perindak ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Terkait ini Bu, sebagai dinas yang punya tugas dan fungsi yang sangat dekat dengan UMKM ya, usaha menengah kecil, usaha mikro kecil dan menengah, tentunya ada pembinaan yang dilakukan secara intens. Dan saya yakin juga pedagang yang hadir dan berjualan di event ini pasti sebelumnya sudah ada upaya pembinaan pada mereka. Itu seperti apa konsepnya Bu? Kalau di kita dari Diskoprindak itu biasanya pembinaannya itu melalui pelatihan. Pelatihan diantaranya itu ada pelatihan pelatihan kuliner,
Terus pelatihan terkait digitalisasi, yaitu terkait Digitalisasi, dengan pemasaran atau promosi. Terus ada pelatihan terkait dengan manajemen usaha. Manajemen usaha. Terus yang kedua itu bisa melalui akses permodalan. Akses permodalan itu dari KUR, Kredit Usaha Rakyat, Kredit. yang sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan pinjaman bank bunga yang sangat rendah. Terus bisa juga dengan pendampingan usaha, misalkan terkait dengan fasilitas ini terkait dengan NIB-nya, legalitas, berusaha legalitasnya ya melalui NIB, PIRT juga bisa difasilitasi. PIRT itu apa? PIRT itu pangan industri rumah tangga. Terus setelah itu BPOM juga bisa, halal. Tergantung anggaran juga dari pusat. Kalau yang BPOM itu. Terus bisa lagi difasilitasi bagi ini hibah Pokmas. Di kita ada hibah Pokmas, yaitu lewat bantuan barang. Itu saja, Mas Tovan. Jadi banyak sekali sebenarnya program-program yang sebenarnya itu dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat ya, Bu. Ini sudah sejalan betul dengan apa yang menjadi target Bapak Bupati. Ya, Bupati sebenarnya bahwa semua event itu pendekatannya kepada bagaimana pemberdayaan UMKM. Salah satunya itu. Ternyata juga di skop Perindak ini sudah luar biasa. Tinggal bagaimana membangun komunikasi dengan teman-teman di paguyuban pedagang ya, Bu ya. Nah, apakah ada pembinaan yang memang khusus begini, Bu Yuli? Ketika jajanan itu dijual, higienitas, kemudian tata saji. Ini saya kan orang pariwisata ya. Ini juga penting bagaimana kemudian sampah itu tidak harus terlihat, tempat cucian itu tidak boleh terlihat. Karena ini bagian dari estetika. Kalau orang pariwisata ngomongnya begini. Nah, itu gimana tanggapannya? Apakah memang secara teknis juga di pembinaan juga materinya seperti itu? Terkait dengan sehat? Iya. Makanan sehat. Iya, sajiannya. Yang pasti itu makanan harus sehat dan halal ya. Iya. Waktu dipromosikan bisa lewat brosur. Bisa melewat iklan-iklan ya, atau lewat media elektronik gitu ya. Selama bazar itu berjalan bisa disebarluaskan dengan makanan yang penuh dengan makanan sehat, makanan bersih, makanan yang bernutrisi terutama. Oke, berarti sudah semua ya? Ya, sudah semua. Dan untuk pedagang juga paling tidak menggunakan sarung tangan, pakai masker atau pakai celemek itu ya untuk menyajikan makanan tersebut. Ya, karena jangan sampai apa yang nanti ditampilkan di Bazar Takjil itu kemudian tidak nyaman dalam arti itu, Bu ya. Arti makanan sehat lah yang ditampilkan. Dari semangat selera juga. Ya, makanan sehat dan makanan halal. Apakah konsep seperti ini juga dilaksanakan di kecamatan ya, Bu? Selama ini bisa jadi karena ini kan bazar takjil ya. Jadi semua diberikan kesempatan peluang bagi pelaku usaha UMKM untuk berjualan di bazar takjil itu. Agar meningkatkan pendapatan UMKM. Oke. Jadi peluang. Saya coba beralih kepada Mas Dafir ya. Ketika konsepnya sudah seperti ini, Mas, apakah memang ada nanti semacam upaya untuk mempromosikan event ini biar nanti pengunjung juga lebih banyak, dan nanti yang bisa menjawab juga bisa berdua ya, teman-teman di pariwisata juga. Betul. Itu gimana? Mungkin lebih dulu Mas David. Oke, baik Bang. Pertama, karena memang dari awal kita rapat dengan Disbudpar, kemudian dengan Pak Sekda dan semua pihak begitu Bang. Jadi kali pertama itu rapat koordinasi, kami sudah tayangkan karena kami kan sifatnya multi platform Bang. Tidak hanya sekedar di media cetak tapi juga di event, termasuk salah satunya event ini Bang. Jadi sudah kami
tayangkan di koran, sudah kami tayangkan di online bahwa per awal bulan Ramadan Iya. akan ada bazar takjil kembali. Jadi upaya-upaya kami untuk bisa mengajak semua pihak, terutama pelaku UMKM, kemudian PKL misalnya, sudah kami sampaikan melalui platform kita Ya, begitu juga. Bang. Media Baik sosial. medsos, TikTok, Instagram semuanya Bang dikerahkan. Ya tujuannya ya untuk menarik pengunjung. Karena di momentum bulan Ramadan ini kan pengunjung bisa berdatangan dari mana saja Bang. Oke. Bahkan yang semula misalnya di rantau kan ketika bulan Ramadan kembali ke kampung halaman dan pasti ingin Iya, iya. tahu bagaimana Sumenep di masa sekarang begitu Bang. Termasuk kondisi bazar takjil tahun ini begitu Bang. Ya misalnya saya atau kita kerja di Di luar Jakarta ya, di misalnya. Jakarta, terus H-7 pengen pulang, ingin cari mentol, cari apen, cari patola, Cari itu kolak. kolak ya. Yang itu nggak ada mungkin di tempat mereka. Tempat lain. Nah, hanya balik ke sini. Nah ini sebenarnya Pak Kabid ini kan bagian dari wisata kuliner ya. Betul. Ini gimana Pak Kabid bisa mengomentari ini? Iya benar tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas David dari Radar. Jadi kalau dari Radar itu lebih ke masyarakat perantauan juga diinformasikan untuk keberadaan bazar takjil Ramadan. Kalau di kita di platform-platform medsos disebut Porapar Mas Tovan. Iya. Jadi untuk pelaksanaan bazar takjil Ramadan ini kita informasikan juga untuk PNS di lingkup di Kabupaten Iya. Sumenep. Ini jumlahnya kan bisa Ribuan. Ribuan ya. Jadi kita maksimalkan kalau setiap PNS itu berbelanja di Di situ, ya. bazar Ramadan, betapa dahsyatnya Iya, nanti betul. perputaran uang di situ. Jadi para PNS bisa berbelanja Bersama untuk- keluarga. bersama ya. keluarga, UMKM Kabupaten Sumenep bisa merasakan dampak dari perputaran uang yang terjadi di situ. Oke. Mas Tovan. Saya balik ke Bu Yuli. Ya. Omsetnya kira-kira berapa Bu? Kan pastinya ada komunikasi ya dengan Pak Dengan Guyuban untuk Paguyuban, ya ya. untuk Omset tahu itu bisa diperkirakan sekitar 500 juta perputaran uang ya di Perputaran situ ya uang. dalam satu dalam bulan. satu pelaksanaan Satu kali pelaksanaan ya. Rama- ya. Oke, oke, oke. Lumayan besar menurut Lumayan saya besar ya. juga ya. Saya balik ke maaf saya akan ke Ibu Santi ya. Nggih. Bu, gimana pengalaman kalau teman-teman pedagang berjualan di sana? Ya, alhamdulillah antusias sekali ya. Iya. Pedagang ini di setiap tahunnya membludak memang. Udah ya. Ya, karena kami di sini bukan berarti membatasi tidak. Dan ini umum, bukan hanya untuk paguyuban aja. Iya. Jadi umum, pedagang umum. Dan informasi itu pun saya umumkan di grup Bazar Takjil yang sebelumnya di tahun sebelumnya. di tahun sebelumnya. Ya. Jadi untuk tahun ini mulai dibuka pendaftaran Bazar Takjil. Silahkan yang mau daftar kembali lagi seperti itu. Iya, Nah, iya. Cuman bagi anggota lama atau pedagang yang lain yang tidak bisa sudah penuh tidak mendapatkan fasilitas kami, kita minta maaf sebelumnya. Karena bukan maksud kita untuk membatasi, cuman karena memang kondisi situasi lapangan juga tempatnya kita terbatas. Cuman kita tidak menutup kemungkinan ada juga kita buka selain di tenda, kita ada non tenda. Jadi daripada para pedagang yang ingin berjualan tapi tidak mendapatkan fasilitas tenda masih bisa dengan non tenda seperti itu. Oke. Kalau tenda sendiri disiapkan berapa itu Bu? Untuk kapasitas berapa? Kapasitas yang sudah ada ini 70 tenda. 70 tenda 70 untuk tenda. berapa pedagang itu Bu? Nah kalau itunya tergantung pedagang masing-masing Pak. Iya, Yang hanya mendaftar di kami itu melalui salah satu aja. Jadi misalkan salah satu pedagang itu mendaftar, Bu saya mendaftar atas nama ini. Nah nantinya dia akan mengajak satu atau dua orang lagi di satu tenda itu. di satu tenda itu Boleh. boleh seperti itu. Kalau secara umum yang dijual pasti kuliner Ibu. Kuliner tidak ada lain karena ini memang bazar takjil. Oh, Iya. sesuai dengan temanya Bu. Sesuai dengan temanya bazar takjil. Kuliner yang khas Ramadan, apakah itu menjadi dominan di mana di Pastinya Pak. pasti ya. Pastinya. Karena memang tidak setiap hari makanan itu ada kecuali memang mereka pesan. Iya. Pesanan
kayak yang tadi dibilang sama Pak Andre, Iya. mento itu kan tidak tiap hari ada, Oke. kecuali memang pesanan mereka Iya. pesan dulu ke orang siapa ada acara baru. Tapi kalau di bazar ini, bazar Ramadan pasti ada. Iya, itu istimewanya Bu. Istimewanya di situ. Apa lagi Bu biasanya Bu, yang dijual terkait dengan apa bulan Ramadan selain mentok? Yang jelas seperti Kolak. makanan lauk pauk dan sayur-sayuran itu pasti. Oh iya. Karena dan hanya ada di bulan Ramadan itu yang berjualan begitu. Iya. Jadi makanan siap saji, istilahnya ikan dan sayur-sayuran yang mungkin mereka Iya. nggak sempat masak di Di rumah. seperti Iya. PNS yang dari Iya. kantor, mereka langsung belanja untuk Hmm. keluarga, atau mereka yang belanja untuk nanti sahur seperti itu. Itu ada. Kalau begitu berapa persen peningkatan Bu? Kalau jualan di hari biasa dengan jualan di pasar takjil. Kalau peningkatannya jauh ya Mas, bisa 2 kali lipat kayaknya ya. 2 kali lipat penghasilan. Karena di pasar takjil itu waktunya juga lama. 1 bulan, Iya, 1 ya kan, bulan, 1 iya. bulan. Terus ya bisa jadi di hari-hari pertama. Iya. Hari-hari pertama itu yang paling ramainya di hari Iya, pertama. iya. Nah, dan berkurangnya itu di H-7. H-7. Oh, iya. Ada apa itu Bu? Di H-7 itu berkurang udah mulai kan, kadang mereka pada sibuk Mau mudik. Atau mudik ya? mudik, ada yang mudik, ada yang persiapan buat kue yang begitu-begitu biasanya. Ya tradisi lah, tradisi kue lebaran itu kan masih berjalan. Iya. Mungkin mereka sudah yang langganan tiap Harinya. hari itu sudah nggak ada pulang ke Ada yang tempat pulang, asalnya gitu ya. ada yang mulai berkurang. Tapi kalau misalkan masih yang nggak pulang kampung masih tetap Oke. aja. Terkait tadi Bu kan sudah disampaikan bahwa omset bisa tembus sampai 500 juta, itu gimana Bu? Memang memungkinkan ya? Memungkinkan Pak, Sangat mungkin. sangat mungkin. Perputaran ekonomi Dengan besar ya, dengan sekian banyaknya pedagang, Iya. dan penghasilan mereka. Karena kalau saya rasa di bawah itu nggak mungkin lah Pak. Nggak Karena mungkin ya. ya kita kalikan ya dari penghasilan mereka setiap harinya. Ya. Pertanyaan saya berikutnya Bu, ada beda nggak Bu ketika jualan dulu waktu COVID dan sekarang? COVID itu kan luar biasa Bu, harus pakai masker Ya, ya. Itu gimana? pengalaman ya di 2021 masih ingat benar saya. Iya. Karena di satu sisi harus ditutup pintu, Iya. hanya satu pintu, Iya. dan di tengah pakai tali. Orang Iya. jalannya muter. Salah satu pedagang, banyak pedagang yang teriak-teriak, Bu Ketua, tolong buka pintunya Bu, buka Bu, kita sepi. Itu Iya, udah iya. Suka suka-dukanya di situ udah. Kalau sekarang Bu, sudah balik Kalau lagi sekarang, kondisi alhamdulillah sih sekarang 2 pintu Sudah udah mulai terbuka normal. luas. Ini sejak tahun kemarin ya Bu ya? Sejak 2000 Udah 3 2002 Mulai dari tahun kemarin yang tahun saya kemarin rasa ya. mulai. Karena 23 itu kayaknya masih transisi 23 ya. masih Ya, transisi ya. pasca. Ya, masih kurang. Masih, 2023 itu masih kurang. Iya. Iya. Ada Kemarin biaya sewa dari nggak tahun. Bu kalau seperti tenda segala macam? Gimana Pak? Ada biaya Ada. sewa nggak? Kita sewakan dari beberapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Kita sewakan 200.000 per tenda. 200.000 per tenda Oke. ya. Oke. Kalau 70 jadi sekian gitu. Jadi ya. sekian. Oke. Selain yang non tenda itu nanti. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, 70 pedagang 70 tenda, pedagangnya bisa lebih dari satu, Bisa. anggaplah tembus sampai 130-an lah yang berjualan di situ. Nah, tentang pengelolaan sampah gimana Bu? Kita kerjasama dengan DLH, Ya lah, ya, Bu. bagian sampah, dan itu biasa diambil di setelah berjualan. Jadi pedagang itu nanti kita sarankan untuk menempatin sampahnya di Iya. kantong plastik, taruh aja di situ di depan tendanya, nanti tukang sampahnya ngambilin, mungutin. Kecuali ada sampah yang belum berceceran, yang biasa pembeli. Sampah berceceran itu dari pihak DLH bawa sapunya sendiri. Ini kalau saya cermati Bu, ini bagian dari manajemen event ya. Iya. Pengelolaan sampah itu penting, pengelolaan kerumunan juga penting. Kemudian mengatur tata letak segala macam, akses keluar masuk itu. Tapi saya fokus tadi ke sampah. Ternyata sampah sudah di manajemen Alhamdulillah lagi Pak. ya. Ini selesai. Oke. Pertanyaan berikutnya saya ke Pak Andre ya. Pak Andre, ada tips khusus nggak ini untuk mempromosikan ini?
Iya. Apakah sudah satu paket bahwa ini bagian dari kalender event? Ya, benar Mas Tovan. Jadi Bazar Takjil Ramadan ini merupakan memang suatu bagian dari kalender event. Jadi untuk promosi ya tetap kita melalui platform medsos, ditopang dengan radar, juga melalui media cetaknya, melalui jaringan-jaringan di bawah radar maupun yang di kita, tetap kita promosikan secara masif. Gitu Mas Tovan. Oke, terima kasih. Saya balik ke Bu Santi. Nggih. Bu, ini kan masuk kalender event ya Bu ya? Iya. Kalender event Sumeneb. Kemudian ini salah satu event yang menurut saya juga khas sekali di Ramadan. Menurut Ibu, besar nggak manfaatnya dari ini? Sangat Pak, Sangat. sangat besar sekali menurut saya. Bukan menurut saya aja ya, menurut pedagang yang lain saya rasa. Karena apa? Di beberapa bulan sebelumnya mereka udah pada tanya. Oh, oke. Antusias mereka itu besar. Berarti manfaat dong kalau sudah Iya, seperti iya, itu, betul. ya kan? Nah, dari penghasilan mereka di momen-momen seperti ini untuk persiapan mereka ya mudik lebaran atau untuk kebutuhan di bulan lebaran di hari lebarannya itu mereka sangat apa namanya? Antusias. Iya, sangat dapat dari situlah Iya. gitu loh. Dan besar sekali manfaat bagi mereka, dari pedagang. Oke, jadi kalender of event ini dengan berbagai sektor ya yang Iya. diangkat, termasuk ini tentang momentum Lebaran, momentum Hari Ramadan ya. Ramadan. Momentum Ramadan ini memberikan dampak luar biasa. Dampak Sampai rebutan istilahnya Bu ya, kalau mau mendaftar ke sana untuk menjadi anggota. Ya, Oh, kalau gitunya ya. saya juga bingung juga Pak. Iya. Saya sendiri pedagang, ya kan? Iya. Jadi karena ini memang tempatnya kemarin kurang, saya ngundur, saya ngalah deh, saya bilang, Iya. saya kasihkan. Ada tinggal satu, saya bilang buat silakan diambil gitu aja. Jadi untuk yang lainnya yang memang tidak dapat, kita masih minta maaf, benar minta maaf karena memang lokasinya kita batasnya tempat itu tadi terbatas Iya. dengan tempat. Jadi memang ketua atau manajemen itu kan termasuk dari manajemen ya. Iya. Memang harus bijaksana itu. Bahkan sempat ngalah juga. Ya. Ya kadang mereka sampai, ayolah Bu, saya mau jualan. Dan ini ada satu cerita Pak, maaf Iya, saya iya, tambahin, iya, mungkin silakan, ini silakan. untuk ini aja ya, evaluasi aja. Iya. Kenapa saya bilang sangat bermanfaat tadi? Dari beberapa tahun, dari 2022 atau 21, ada salah satu pedagang, Iya. dan itu nenek-nenek. Itu namanya Bu Maimunah. Bu Maimunah, ya. Sama saya merinding. Iya. Dia jualan tajin, Iya. tajin ora gitu kan. Oh iya Bu. Awalnya dia cuma berdua. Karena kadang, ayo Bu, sampai saya ditungguin Iya, biar iya. dapat tempat gitu kan. Akhirnya udah Ibu berdua sama saya. Awalnya yang berdua. Tahun ini dia minta satu tenda. Oh. Padahal dia sepuh banget sudah. Dan dia kalau jualan pakai ikat pinggang, mungkin supaya nggak sakit gimana ya. Iya. Nanti boleh disurvei Pak. Iya. Saya bilang Bu Maimunah nanti berdua kan dengan yang biasanya. Saya bilang enggak Bu Santi, saya mau jual sendiri. Saya mau jual tajin, saya mau jual kaldu. Nah saya bilang ini ibu-ibu yang sudah sepuh ya. Iya. Kadang yang kita Sesemangat masih itu ya, sesemangat itu. Dengan semangat. antusiasnya ya. Kita yang masih muda kok kayaknya malu banget kalau Iya. kita nggak ikut ya. Iya. Intinya nggak bersemangat untuk mencari lah, Iya, mencari iya, rezeki iya. seperti itu. Ini yang sudah sepuh sekian tahun sampai tetap. Iya. Dia nggak punya HP, Android nggak punya, Iya. karena dia nggak punya WA. Jadi dia datang. Tradisional. Iya, sebulan sebelumnya tuh ke Iya. pasar minggu tiap Iya. minggu tuh datang. Jangan lupa Bu saya. Jangan lupa Bu saya, selalu begitu. Ya merayu ya. Nah, dan itu Bu Maimunah dan boleh nanti dicek lokasi. Siap. Kan saya perkenalkan nanti terima beliau. kasih. Ini masukan juga. Iya. Cerita dari sisi humanistik ya Bu ya. Oke. Ya, bagaimana seseorang yang sudah cukup berumur Tapi bersemangat. ternyata semangatnya Masih masih semangat, semangat. benar. Makanya kita yang muda-muda mungkin harus lebih semangat. Harus ya. lebih semangat lagi. Ya. Oke, itu aja. Ya. Saya coba beralih ke Mas Dafir. Siap, Mas, Pak. gimana kalender event ini menurut Mas Dafir? Sementara Mas Dafir di posisi sebagai pelaksana ya di Festival Bazar Takjil Ramadan ini. Ada tanggapan Sebagai positif? sebagai pelaksana di lapangan Bang berharap event Bazar Takjil ini ya sukses, kemudian berjalan lancar. Tapi yang menarik itu Bang, kalau
pedagang dan pengunjung itu tidak bosan untuk bisa meramaikan bazar takjil itu, Pak. Iya. Maka salah satu cara agar tidak bosan, kami kadang selain menghadirkan hiburan, juga mengajak kepada peserta didik untuk bisa menampilkan ya kegiatan di sekolah bisa ditampilkan di bazar takjil, Bang. Berarti nanti itu secara teknis lagi Iya, komunikasi dengan dinas pendidikan segala macam. Oke. Kan berkaca pada tahun sebelumnya kan ada musik tongtong. Oh iya. Pokoknya ada kegiatan ekstrakurikuler yang dari sekolah bisa ditampilkan di bazar takjil, Pak. Itu berarti sebelum buka ya? Atau malam? Sebelum buka. Oke. Dari sore sudah mulai begitu, Bang. Itu salah satu teknik Untuk bisa menarik pengunjung menarik datang. Ya. Saya beralih ke Bu Santi. Iya. Bu, apa harapan ke depan, Bu? Harapan saya Iya. semoga bazar takjil ini untuk selanjutnya tetap ada. Ya apalagi sudah masuk event kalender ya, Iya. dengan tentu pastinya sudah ada. Dan harapan saya untuk lokasinya aja ditambah supaya lagi supaya pedagang itu nanti yang Makin yang banyak. antusias tadi masih bisa tertampung semua lah. Misalnya ada titik lainnya, Bu ya. Tidak hanya Kalau- di Dr. Sutomo, misalnya Kalau di titik- jalan mana gitu lagi. Titik lain ada Pak, Oh, sudah ada. sudah ada. Seperti di Bang Selok itu ada kan di apa itu MT namanya? ya. Di dekat itu di- perpustakaan itu Iya. guys. Di sana itu ada. Itu juga dalam ini, Mas. Bukan ya? Tidak masuk masuk. dalam Iya. Bazar dalam Tanggung jawab ya. event bazar takjil yang digelar Jadi itu Pemkab luar. bersama Radar. Ya, berarti. Termasuk yang di depan Kemenag kan ada itu. Iya, itu ya, Di luar istilahnya itu. secara natural ya. Iya. Secara alami di mana orang berkumpul, kemudian Ya. di mana orang berkumpul di situ biasanya Tanjung pedagang Mara juga ya. Pedagang. Di naluri Tanjung bisnisnya Mara. muncul ya. Benar. Naluri bisnis muncul. Mencari Tanjung jalan Mara raya. masih ngikut. Oh, ada kan di sana. Enggak, maksudnya Oke. ada titik lagi di Tanjung Mara. Iya. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Semua sudah diungkapkan, kita dan masyarakat semoga mendapatkan manfaat juga. Kita akhiri dulu. Sobat wisata, demikianlah acara kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya dan seluruh narasumber yang hadir di studio pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.